Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Putra Hermawan dari kelas 10 IPS 3. Maksudnya 11 IPS 3. Saya di sini akan lebih tepatnya ceramah ya. Ceramah mengenai temanya itu bahaya fitnah. Saya merekam ini jam setengah 10. Jadi Pak Sofyan, guru mapel bahasa Indonesia saya, mohon maaf kalau suaranya lemes atau gimana. Saya juga udah ngantuk sebenarnya. Mohon maaf juga kalau misalkan ngirimnya telat. Saya juga struggle buat semangat belajarnya. Sekali lagi mohon maaf buat Pak Sofyan, guru mapel bahasa Indonesia saya. Ya, kita mulai ceramahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang tercinta, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, beserta teman-teman saya yang saya cintai. Sebelum saya memulai ceramahnya, alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkatnya kita semua dapat berkumpul kembali dan kita sehat walafiat buat mendengar ceramah saya. Sholawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini biarkan saya berceramah atau ya menyampaikan ceramah mengenai fitnah dan bahayanya bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi lingkungan sekitar. Sebelum saya membahas bahayanya atau dampaknya, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu fitnah. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah sendiri bukan berasal, maksudnya pengertiannya itu perkataan dusta atau perkataan bohong, berbohong tanpa ada dasar atau tanpa ada bukti. Jadi kita mengucapkan perkataan bohong yang tidak ada buktinya, maksudnya untuk menjelek-jelekan orang lain, merendahkan harga diri orang lain. Kata fitnah sendiri berasal dari al-fitnah atau al-fitnatu dalam bahasa Arabnya tulisannya, yang bermakna ujian dan cobaan atau enggak ujian atau cobaan. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri, fitnah itu memiliki beragam makna. Misalkan kemungkaran, kebinasaan, berpaling dari jalan yang benar, kemaksiatan, syirik, sesat, dan arti lainnya, termasuk menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain, termasuk. Jika berbicara tentang hukum ya, sekarang kita bicara tentang hukum fitnah itu sendiri. Fitnah sendiri udah termasuk berbohong, kebohongan besar yang sangat merugikan buat kita, yang merugikan buat yang ngefitnah, merugikan buat yang difitnah, merugikan buat lingkungan sekitarnya. Dan juga fitnah termasuk dosa yang tidak terampuni, sehingga fitnah dinyatakan haram. Sudah jelas haram karena termasuk kebohongan besar dan juga merugikan orang lain. Fitnah itu hukumnya sangat berat, lebih berat daripada ketidaktaatan atau perbuatan berdosa besar lainnya. Sebab kenapa hukumnya sangat berat? Karena fitnah itu berbahaya dan berdampak buruk bagi yang memfitnah, bagi yang difitnah, bagi orang lain, serta lingkungannya. Pokoknya banyak dampaknya. Jadi itulah kenapa hukumnya berat. Fitnah dapat menimbulkan kesengsaraan, hubungan yang tidak harmonis, dan lain-lain semacamnya.
fitnahnya tadi yang barusan saya sebutkan menimbulkan kesengsaraan bagi yang difitnah karena harga dirinya hancur difitnah di masyarakat dan dicemoh oleh orang lain. Kenapa dicemoh? Karena harga dirinya itu sudah tercoreng dengan fitnah tersebut. Sedangkan yang memfitnah akan dijauhi, tidak dapat dipercaya lagi oleh orang lain. Ya, pokoknya dijauhi dan udah nggak bisa dipercaya lagi karena dia udah ketahuan. Wah, dia ini suka ngefitnah. Dia ini orangnya suka ngefitnah tanpa bukti ke orang lain. Kasihan yang difitnah, berdampak. Jangan deket-deket ya. Jadinya udah nggak dipercaya. Orang juga nggak deketin, nggak mau karena udah ketahuan sifat aslinya. Dan juga fitnah ini jadi tanda seorang munafik. Karena seorang munafik ciri-cirinya berbicara dusta, mengkhianati amanah yang dititipkan oleh orang lain, beserta melanggar janji, sekaligus menjadi penghalang seorang muslim untuk masuk surga. Sebab fitnah itu tanggungannya seumur hidup. Kenapa tanggungannya seumur hidup? Misalkan gini, ada si A memfitnah si B. B ini tahu kalau dia difitnah di A, difitnah oleh A. Jadi B itu sampai seumur hidupnya nggak memaafkan si A karena kesal atas dampak yang diberikan oleh fitnahnya si A. Jadinya itu tanggungannya si A seumur hidup karena dia nggak dimaaf-maafin. Si B ini udah terlanjur ya gitu aja, nggak mau gue maafin, nggak mau gue maafin lo gitu kan. Jadi si A ini tanggungannya seumur hidup, dipertanyakan nanti di alam kubur, dipertanyakan oleh Allah. Gimana ini tanggungannya seumur hidup fitnahnya? Apakah kamu bertanggung jawab atas dampak yang kamu sebabkan oleh fitnahmu itu ya? Bagaimana sih cara kita menghindari fitnah supaya kita nggak terjerumus fitnah itu sendiri? Ada berbagai cara. Seperti contohnya aja ya. Satu, saya nggak banyak-banyak. Yang penting intinya. Satu, menjaga kepercayaan orang lain sehingga kita dapat dihargai. Karena dengan kita menjaga kepercayaan orang lain menjadi percaya bahwa kita ini pribadi yang amanah. Dengan begitu, kalau orang udah percaya kalau kita ini pribadi yang amanah, fitnah-fitnah buruk gak bakalan sembarangan tertuju kepada kita. Contoh yang kedua, cara yang kedua, membuka diri sendiri kepada orang lain. Misalnya gini, saya orangnya tertutup, terus teman saya ngasih saya amanah. Misalkan saya dikasih amanah buat besok datang jam 8 buat ketemuan COD-an, kalau nggak sekolah bareng. Nah, besoknya saya nggak datang di tempat yang disetujui itu. Terus teman saya ini mengira-ngira, karena saya orangnya tertutup, dia jadi nggak tahu saya ini ngapain. Bisa entah teman saya ini mengira saya ini nggak nempatin janji, dia tidur, dia orangnya nggak amanah. Kenapa teman saya ngira-ngira kayak gitu? Karena saya orangnya tertutup. Jadi teman saya ini nggak tahu saya aslinya gimana. Kalau misalkan saya terbuka sama teman saya ini, teman saya tahu kalau saya ngapain aja, saya punya urusan apa kayak gitu. Teman kita jadinya ya husnuzon, positive thinking, karena udah tahu aslinya gimana. Mungkin dia ada bantu orang tua dulu gitu kan. Nah, itulah manfaatnya kita terbuka dengan orang lain. Enggak maksudnya kita nggak boleh tertutup, tapi kita setidaknya gitu kan, kepribadian kita itu diketahui orang lain gitu. Kalau tertutup gitu kan orang jadinya ngira-ngira yang enggak gitu.
ngira-ngira wah ini anak ngapain gitu. Yang ketiga, menjaga hubungan kita dengan orang lain. Ini ya singkat aja ya, menjaga hubungan. Kenapa kita harus menjaga hubungan dengan orang lain? Karena kalau hubungan kita udah buruk sama orang yang dituju itu, kita hubungannya tuh udah gak harmonis lagi. Ya karena hubungannya udah buruk, jadi kan kita kalau sama musuh kita kan pasti pengennya dia tuh dituduh yang buruk-buruk gitu. Nggak juga sih maksudnya, pasti kita ngira yang enggak. Nah dari perkiraan yang enggak ini kita jadinya malah timbul fitnah. Ya sekian bagaimana kita dapat menghindari dari fitnah itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau semacamnya. Semoga para hadirin atau para yang mendengar, agak aneh mungkin kalau saya sebut teman-teman, ibu guru, para hadirin, karena saya dalam pikiran saya menganggap saya lagi di depan audiens. Semoga para hadirin dapat mengambil hal positif dari ceramah ini. Sekaligus saya memohon maaf, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam ceramah ini. Mari kita berdoa supaya kita semua beserta sanak keluarga dapat terhindar dari yang namanya fitnah, serta tidak terjerumus. Siapa sih yang pengen terjerumus sama fitnah? Kita juga gak mau kan. Demikian ceramah saya mengenai fitnah, mengenai bahaya fitnah. Saya pamit undur diri. Terima kasih Pak Sofyan, guru bahasa Indonesia saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.